Ada satu nama yang hampir semua orang lupa. Seorang tokoh yang menulis Republik Indonesia 20 tahun sebelum proklamasi. Siapa dia? Namanya Tan Malaka. Ini kisahnya yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Tan Malaka itu salah satu pejuang nasional gitu ya di era 1897, jauh sebelum kemerdekaan. Nah, beliau itu lahir di Padang gitu ya. Padang. Dan nama aslinya sebetulnya awalnya Ibrahim Datuk gitu. 14 Oktober 1897 di Nagari Pandan Gadang, Minangkabau, lahirlah seorang anak dari keluarga muslim yang taat dan terhormat. Namanya Ibrahim. Kelak, ia dikenal dunia dengan gelar Datuk Tan Malaka. Pada usia 11 tahun, Ibrahim dikirim ke Quick School for the Cock di Bukit Tinggi. Quick School adalah sekolah guru yang didirikan Belanda untuk mencetak guru-guru kolonial. Mereka ingin Ibrahim mengajar dengan cara Belanda. Tapi dari sini, benih kesadaran nasional mulai tumbuh. 1913, pada usia 16 tahun, Ibrahim berlayar ke Belanda untuk melanjutkan studi di Rijks Quick School, Haarlem. Di Belanda, ia bertemu mahasiswa Indonesia lain, Suwardi Suryaningrat dan Cipto Mangunkusumo. Bersama mereka, ia bergabung dengan Indische Vereniging, organisasi mahasiswa Indonesia. Lalu, 1917 tiba. Revolusi Bolshevik menguncang Rusia. Czar ditumbangkan. Rakyat bergerak. Ibrahim menyerapnya semua. Dia membaca, berdiskusi, belajar cara berpikir baru. Materialisme, dialektika, logika sistematis. Itu adalah semangat belajar dan adaptasi pertamanya terhadap dunia yang lebih luas. Kemudian di masa revolusi, dia membentuk Persatuan Perjuangan. Dia menolak, bukan di masa revolusi, setelah revolusi ya. Setelah revolusi dia membentuk Persatuan Perjuangan, menolak kompromi macam-macam dengan Belanda gitu ya. Karena kita kan sudah merdeka. 14 Desember 1919, Ibrahim kembali ke tanah air, bukan kembali untuk istirahat. Ia kembali dengan ide-ide baru, dengan semangat yang membara. Ia mulai mengajar, mengorganisir, bermimpi besar. Indonesia belum merdeka, tapi Ibrahim sudah memulai perjuangan sejati. Di Semarang, Ibrahim bergabung dengan Partai Komunis Indonesia. Tapi, kontribusi sejatinya bukan di partai, melainkan di ruang kelas. Ia mendirikan sekolah rakyat, bukan sekolah kolonial untuk anak-anak priai. Ini untuk kaum miskin, anak buruh, dan mereka yang tidak punya akses ke pendidikan. Bagi Ibrahim, pendidikan adalah senjata pertama. Jika rakyat teredukasi, mereka bisa berpikir logis, membuat keputusan sendiri. Pendidikan adalah langkah pertama menuju kemerdekaan.
1922, pemerintah Hindia Belanda tidak bisa lagi mentolerir Ibrahim. Aktivitasnya terlalu berbahaya, idenya terlalu radikal, pengaruhnya terhadap rakyat terlalu besar. Dia ditangkap, diinterogasi, diadili, lalu diusir dari bumi pertiwi. Tetapi ada yang tidak bisa diusir bersama tubuhnya, yakni pikirannya. Disinilah konsistensi dalam prinsip mulai teruji. Tekanan paling berat bukan datang dari peluru, tapi dari kesunyian pengasingan, dari rasa kehilangan tanah air, dari tidak tahu kapan bisa pulang. Tan Malaka menghadapi semua itu dan tidak goyah. Belanda, Moskow, Kanton, Manila, Bangkok, Singapura. Setiap kota adalah penjara baru. Setiap negara adalah sekolah baru. Di Moskow, ia duduk bersama para pemimpin Komintern, memperdebatkan strategi revolusi Asia. Bukan sebagai pendengar pasif, tapi sebagai delegasi yang berani tidak setuju dengan Moskow soal strategi perjuangan di Asia Tenggara. Disitulah keberanian mengemukakan ide diuji. Ketika semua orang mengangguk, Ibrahim mengangkat tangan dan berkata, "Cara ini tidak cocok untuk Asia." Di Kanton, ia melihat gerakan rakyat Cina melawan imperialisme dari dalam, bukan dari buku, bukan dari teori. Ia menyaksikan langsung bagaimana massa terorganisir menggerakkan sejarah. Di Manila, ia bertemu aktivis Filipina, belajar strategi bertahan hidup sebagai pejuang bawah tanah. Di Bangkok, di setiap momen aman yang ia dapat, ia menulis. Bayangkan kondisi ini, seorang buronan tanpa paspor, tanpa negara, tidur berpindah setiap beberapa minggu, tetapi tetap menghasilkan karya-karya intelektual besar. Itu bukan hanya semangat belajar dan adaptasi. Itu adalah bukti bahwa pikiran yang merdeka tidak bisa dipenjara oleh kondisi fisik apapun. Juni 1927. Dari pengasingan, Ibrahim melakukan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Ia mendirikan Partai Republik Indonesia. Bukan partai berdasarkan agama, bukan partai berdasarkan etnis. Partai yang menyatukan semua orang. Muslim, Kristen, Hindu, agnostik, selama mereka percaya pada Indonesia yang merdeka 100%. Ini adalah keberanian mengemukakan ide yang beda dari arus utama. Di saat sebagian besar pergerakan nasional masih berdebat tentang strategi, Tan Malaka sudah meletakkan blueprint seperti apa Indonesia yang ia bayangkan. Lalu 1942 tiba. Jepang datang dan mengusir Belanda. Kondisi Indonesia berubah total. Ibrahim yang sudah 20 tahun diasingkan, diam-diam kembali ke tanah air bukan untuk beristirahat, tetapi untuk menyelesaikan karya terbesar hidupnya. Ia kembali dengan nama samaran, dengan wajah yang sudah menua, dengan tubuh yang sudah lelah, tetapi dengan pikiran yang sama tajamnya seperti 20 tahun sebelumnya. Semangat belajar dan adaptasi tidak mengenal usia.
Jadi perjuangannya ya intelektual, gitu. Tapi dia seorang guru pendidik, ya, dibanding tampil langsung ke permukaan gitu ya. Tidak seperti Soekarno-Hatta atau Rajim dan lain sebagainya, aktif aktif di permukaan gitu ya. Kontribusi pertama, sekolah rakyat. Ketika penjajah membangun sekolah hanya untuk mencetak pembantu lokal, Tan Malaka memilih jalan yang berbeda. Ia mendirikan sekolah rakyat, tempat anak-anak miskin, anak-anak buruh bisa belajar membaca dan berhitung. Tapi lebih penting dari itu, belajar berpikir. Apa yang membuat sekolah rakyat berbeda dari sekolah kolonial? Sekolah kolonial mengajarkan kepatuhan. Sekolah rakyat mengajarkan pertanyaan. Sekolah kolonial mengajarkan hafalan. Sekolah rakyat mengajarkan penalaran. Tan Malaka percaya bahwa penjajahan yang paling berbahaya adalah penjajahan pikiran. Ketika rakyat tidak bisa berpikir kritis, mereka mudah dimanipulasi, mudah diadu domba, mudah dikendalikan. Ini adalah berorientasi pada solusi dalam bentuk paling nyata. Ia tidak hanya mengkritik sistem pendidikan kolonial dari podium. Ia turun mendirikan sekolah dan mengajar sendiri. Dari sini kita bisa belajar, kritik tanpa solusi hanya kebisingan. Yang mengubah dunia adalah mereka yang berani turun tangan. Kontribusi kedua, Madilog. Madilog adalah akronim dari 3 kata: materialisme, dialektika, dan logika. Tan Malaka menulis buku ini pada 1943 saat Indonesia dijajah Jepang, saat dia sendiri dalam persembunyian, diburu, tanpa negara, tanpa keamanan. Tapi dia tetap menulis buku besar yang merupakan ringkasan pemikiran 50 tahun hidupnya. Apa isi buku ini? Madilog adalah seruan kepada rakyat Indonesia untuk lepas dari logika mistika, cara berpikir yang mengandalkan tahayul, asumsi tanpa bukti, kesimpulan tanpa penalaran. Sebaliknya, Madilog mengajarkan berpikir berdasarkan bukti, sebab akibat yang jelas, dan juga penalaran yang terstruktur. Tapi, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar anti tahayul. Madilog adalah deklarasi bahwa rakyat Indonesia mampu berpikir setara dengan siapapun di dunia. Bahwa otak orang Minang, otak orang Jawa, otak orang Ambon sama tajamnya dengan otak orang Eropa, kalau diasah dengan cara yang benar. Kontribusi ketiga, Merdeka 100%. Tan Malaka menulis buku pada 1925 yang berjudul Nar de Republik Indonesia. Ini memiliki artian yakni menuju Republik Indonesia. 2 kata yang ia tuliskan yakni Republik dan juga Indonesia. Tahun itu Indonesia masih dijajah Belanda. Belum ada yang berbicara tentang Republik Indonesia dengan serius. Tetapi Tan Malaka sudah menuliskannya. 20 tahun kemudian, 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaannya. Tapi Tan Malaka tidak hanya menginginkan kemerdekaan di atas kertas. Ia menginginkan merdeka 100%. Bukan merdeka yang masih terikat utang luar negeri. Bukan merdeka yang masih dikontrol asing. Bukan merdeka yang rakyatnya masih mudah dimanipulasi. Merdeka 100% dalam pikiran, dalam ekonomi, dan juga dalam kedaulatan total. 3 kontribusi, 1 manusia. Sekolah rakyat, ia bebaskan pikiran rakyat dari kebodohan. Madilog,
Ia beri senjata logika untuk bangsa. Merdeka 100%, ia tetapkan standar yang tidak bisa ditawar. Semua itu ia lakukan sebagai buronan, sebagai orang tanpa negara, sebagai orang yang diburu. 19 Februari 1949. Tan Malaka gugur. Bukan di atas panggung kehormatan. Ia gugur dalam kesunyian di Kediri, Jawa Timur. Namanya hilang dari radar sejarah resmi selama puluhan tahun. Ada ironi yang menyakitkan di sini. Seorang yang menulis kata Republik Indonesia 20 tahun sebelum proklamasi tidak dimakamkan sebagai pahlawan. Seorang yang mendirikan sekolah untuk rakyat miskin tidak dikenang di buku pelajaran sekolah. Seorang yang menulis ratusan halaman tentang logika dan kemerdekaan sempat dilarang disebut namanya oleh rezim yang berkuasa. Sejarah tidak selalu adil, tapi gagasannya tidak pernah bisa dikubur. Jadi yang Bapak ingin sampaikan ya, saya seirama, sevisi dengan Tan Malaka. Agar mahasiswa tidak hanya mengenal Tan Malaka sebagai tokoh sejarah. Tokoh-tokoh sejarah cukup banyak. Dari beberapa aspek ya, integritas para sejarawan ini semuanya baik karena kenapa dijadikan sebagai sejarawan atau tokoh nasional. Jadi tetapi juga harus memahami nilai-nilai perjuangan. Tan Malaka tidak pernah mendapat tempat yang selayaknya di buku sejarah kita. Namanya nyaris hilang. Jasadnya tidak dimakamkan dengan hormat. Tetapi hari ini kita mengembalikan tepatnya di sini, di layar ini. Dan semoga di cara kalian berpikir setiap hari. Berjuanglah terus selama api perjuangan masih menyala dalam dadamu. Api itu masih menyala. Keputusan ada di tangan kalian. Apakah kalian mau menjaganya? Apakah kalian mau melanjutkannya?